Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku, Fajriwan. Jadi aku udah ngerubah nama channel aku jadi Fajriwan. Oke, sudah lama banget aku tidak bikin video semenjak ngerubah nama channel juga. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bacotan TKI Korea. Ya, segmennya baru, bacotan TKI Korea. Jadi aku bakal ngebacot aja di sini. Jadi aku bakal ngeluh aja. Jadi kalian pengen dengerin, nah kalau nggak pengen denger nggak apa-apa. Jadi ini adalah bacotan aku untuk di video pertama. Ini adalah 4 hal yang tidak aku sukai bekerja di Korea Selatan. Jadi satu hal yang pertama tidak aku sukai di Korea Selatan, paling pertama itu banget adalah susahnya dapet atau mencari makanan halal di Korea. Itu paling pertama. Ya maksudnya susahnya gimana nih? Contoh nih, kalau pas kerja kan kita tuh kalau kerja di Korea itu biasanya tuh dikasih makan sama pabrik. Kalau kita kerja siang dikasih makan jam 12. Tergantung jam kerjanya. Kalau kayak aku dulu kalau 8 jam itu tuh 8 jam kerja dikasih makan pada saat siang hari aja. Kalau 12 jam kerja biasanya dikasih makan 2 kali, jam 12 dan jam 5. Nah, kita makannya itu biasanya tuh di siktang orang Korea atau orang Korea yang masak. Nah, seringnya itu kalau kita kerja di Korea itu ya banyak makanan-makanan yang nggak bisa kita makan, kayak ada babi, apa tuh kita nggak bisa nentuin hal haramnya makanannya itu. Ayam pun ya kita makan itu kan kayak disembelih juga dengan ini cara kita orang Islam dengan itu tuh nyebut basmalah pas nyembelihnya gitu. Salah satunya itu paling nggak aku suka saat kerja di Korea. Ya tapi selama kerja di Korea juga kalau ngomongin makanan ada yang enak ada yang enggak juga. Ya tapi yang paling dikeselkan itu sih susah cari makanan halal di Korea. Terus hal yang kedua yang nggak aku suka di Korea itu adalah susah ibadah, ya salah satu juga. Bukan berarti nggak bisa ibadah, tapi orang Korea itu rata-rata tuh nggak akan ngasih kita waktu buat sholat. Jadi kalau kalian mau sholat itu pasti kan harus curi-curi waktu. Contoh, kita kalau zuhur harus di jam 12. Biasanya kalau istilah cuma setengah jam. Kan kalau di Korea itu juga nggak enaknya informasi juga kan jadwal sholatnya itu berubah-ubah terus karena di sini 4 musim. Jadi musim panas itu biasanya sholatnya bakal lebih agak lama, maksudnya lebih siang lagi, sekitar setengah 1 itu baru zuhur. Nah sementara maghribnya itu biasanya bakal sampai jam 8. Itu enak kalau musim panas. Kalau musim dingin malah maghribnya kayak sekarang ini udah di jam 6 sore. Jadi 2 jam perubahan ini, perubahan waktu sholatnya itu. Terus untuk orang Korea sendiri paling yang bertanya-tanya, sering banget banyak tanya sama aku gitu. Orang Korea bakal ngasih waktu sholat nggak ke kita gitu kalau kita mau ibadah gitu? Jawabannya enggak, rata-rata enggak. Tapi kalau kita jago ngomong, jago negosiasi ya ada juga yang dikasih. Tapi rata-rata tuh yang aku sering pindah pabrik nggak ngasih. Jadi kita sendiri yang cari-cari waktu untuk waktunya kita ngelakukan ibadah kita. Contoh bisa gantian sama teman, pegang mesinnya. Jadi teman kita ini pegang mesin 2. Pokoknya teman kita yang kerjain kita pergi sholat sebentar 5 menit dan gantian nanti ya teman kita yang sholat, kita yang pegang mesin dia. Kayak gitu kalau bisa juga. Dan cara lainnya juga kan di Korea itu ada coffee time nih. Biasanya itu coffee time itu jam 10, jam 3 sama jam 5 biasanya kayak gitu. Jadi waktu 10 menit istirahat itu bisa kalian pakai buat sholat. Ya balik lagi tergantung ke waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya ngena, maksudnya itu di jam 3 udah asar, ya kalian bisa sholat. Tapi kalau jam 3 belum asar, belum waktu asar ya harus jam 5. Salah satunya itu juga yang nggak suka. Ya jadi untuk kalian, 2 hal yang udah aku sebut ini adalah perihalnya soal agama. Jadi untuk kalian yang bagi kalian kayak ibadah dan makanan itu penting banget buat dijaga, mending pikir-pikir lagi kalau mau kerja ke Korea. Terus yang ketiga hal yang gak aku suka kerja di Korea itu teman-teman adalah budaya pali-pali atau budaya kerja cepet-cepet. Ya kalau orang kita Indonesia kan terbiasa alon-alon asal kelakon atau gimana, intinya pelan-pelan asal kerjanya bagus. Kalau kita Indonesia kan gitu. Kalau di Korea kan nggak, harus cepat-cepat dan kerjanya harus bagus. Prinsipnya kayak gitu, harus kerjanya cepat dan harus bagus. Ya itulah prinsipnya. Kalau kita kan pelan nggak apa-apa, yang penting hasilnya bagus. Kalau di Korea tuh nggak bisa, harus cepet, harus bagus. Ya memang bagus sih, memang untuk hasil di mereka bagus, tapi di kita capek gitu. Ya pasti apa tuh bakal agak kaget juga di awal-awal. Apa tuh bakal ngerasa kayak kok capek banget gitu, orang Koreanya kayak semakin kita semangat kerja kok semakin digas lebih banyak lagi ngasih kerjaan gitu. Jadi kalau aku sih tipsnya untuk kalian yang ini awal-awal bekerja ke Korea, tipsnya itu untuk awal-awal tuh jangan kalian ngebiasain ngebanyakin kerjaan kalian. Contoh gini, misalnya dikasih sama orang Korea kerjaannya biasanya targetnya 50 barang satu hari. Terus setelah kalian kerjain ternyata bisa dapat 55 barang, kalian buat nyenengin orang Korea. Itu nggak usah kalian lakuin, cukup aja 50 barang aja terus, kecuali orang Koreanya yang minta. Kenapa? Kalau kalian bisa 55 barang, nanti teman-teman kalian juga bakal diadu-aduin, itu
si ini bisa dapat ini 50 barang kok kamu nggak bisa gitu, 55 barang kok kamu nggak bisa sampai segitu. Jadi ntar kita disuruh saing-saingan dan yang bakal diuntungkan orang Korea dan yang bakal lebih lelah tuh kita. Jadi usahakan aja kalau misalkan dapat nilai itu cukup dapat nilai C, nggak usah nyari nilai A, B, ya pokoknya nggak usah nyari nilai lebih, kita cukup kerja. Yang penting orang Korea nggak dirugikan dan kita pun nggak begitu capek kerjanya. Itu tipsnya untuk budaya pali-pali tadi. Tapi sebenarnya balik lagi ke budaya pali-pali, ya memang kita kerja di Korea ini yang kita jual itu adalah tenaga kita jadi teman-teman. Jadi ya kita udah bekerja, kita juga udah dibayar, jadi keluarkanlah kemampuan kalian dan kerja kerasa sebisa kalian. Tapi jangan juga sampai menyiksa diri kalian demi cari muka, itu intinya. Terus ya hal yang keempat yang paling dinyeselkan sama anak-anak perantau adalah jauh dari keluarga. Nah itu yang paling gak enaknya juga. Contoh jauh dari keluarga itu yang paling gak mengasihkan itu adalah pada saat keluarga kita lagi sakit, kita cuma bisa video call terus ngeliat. Ada juga yang paling gak mengenakan itu kalau ada dari saudara kita atau keluarga kita, kayak aku dulu pernah kakek aku meninggal, ya cuma bisa ngeliat aja sambil nangis gitu. Kita nggak bisa pulang, ya bisa aja pulang cuti, tapi kan biayanya berapa, dan kita pun datang juga mau ngapain juga di sana, datang cuma buat nangis doang gitu, ngapain gitu. Mending kita kirim uang buat apa tuh, ngebantu-bantu biaya-biaya di keluarga kita. Terus juga yang pas lagi nyesek juga kalau jauh dari keluarga itu pada saat Idul Fitri, Ramadan, pada saat bulan puasa itu kerasa banget juga kangen sama keluarga kalau kita anak perantauan itu. Terlebih lagi kalau kita kerja di Korea ini kan pisahnya itu adalah 4 tahun 10 bulan, 3 tahun untuk visa pertama. Sebenarnya kita bisa aja cuti, sering-sering setiap tahun tuh bisa-bisa aja, tapi kalau kita sering cuti itu kita nggak bakal dapat uang yang banyak. Jadi ya kalau kerja perantauan di luar negeri itu kita harus kuat-kuat mental dan kuat-kuat batin untuk nantinya bertahan di Korea selama bertahun-tahun namanya. Dan untuk contoh aja kayak aku aja udah 3,5 tahun belum pulang-pulang sama sekali ini cuti ke kampung halaman. Ya tapi ada juga teman aku yang lebih lagi, malah selama dia datang ke Korea sampai sekarang belum pernah cuti juga, banyak juga yang kayak gitu. Jadi salah satu yang harus kuat-kuatin juga itu ya rasa rindu ke keluarga gitu. Jadi mungkin itu aja teman-teman untuk bacotan kali ini. Aku pengen bikin video singkat aja, yang penting aku bikin video. Aku sekarang ini bingung banget apa gitu bikin video. Semua orang sekarang bikin videonya bagus-bagus gitu, aku kok udah habis ide bikin video. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting aku bikin video. Dan untuk bacotan kali ini terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang belum subscribe, terima kasih udah nonton banget pokoknya. Jangan lupa komen di bawah. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.